Pada pertemuan kali ini kita akan mengulang sedikit tentang materi bagian C, bioproses yang terjadi di dalam sel. Minggu yang telah lalu kita sudah mempelajari bagian pertama, yaitu transport melalui membran. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian kedua dan ketiga. Sekarang kita akan mempelajari bagian kedua terlebih dahulu, yaitu sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah penerjemahan gen menjadi asam amino hingga terbentuk protein. Sintesis protein merupakan salah satu bioproses yang terjadi di dalam sel. Sintesis protein terjadi melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan sintesis mRNA dari rantai DNA. Sementara itu, translasi adalah proses penerjemahan pesan genetik berupa kodon di sepanjang molekul mRNA menjadi asam amino yang sesuai. Pada dua tahapan sintesis protein, transkripsi dan translasi memiliki masing-masing 3 tahapan, dan 3 tahapannya pun sama. Yang pertama, inisiasi, elongasi, terminasi. Tetapi transkripsi dan translasi memiliki perbedaan. Perbedaannya, produk transkripsi adalah RNA yang dapat ditemukan dalam bentuk mRNA, tRNA, atau rRNA. Sementara produk translasi adalah rantai asam amino polipeptida yang membentuk protein. Kemudian translasi terjadi di nukleus atau inti sel pada organisme eukariotik, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan RI, retikulum endoplasma. Kedua proses tersebut terjadi di sitoplasma pada organisme prokariotik. Kemudian faktor yang mengendalikan proses ini adalah RNA polimerasi dalam transkripsi, sedangkan ribosom dalam translasi. Dalam transkripsi, polimerase ini bergerak di atas untai cetakan DNA. Sementara dalam translasi, kompleks ribosom tRNA bergerak di atas untai mRNA. Macam-macam protein. Berdasarkan fungsinya dalam aktivitas sel, protein dapat dibedakan menjadi protein struktural dan protein fungsional. Apa itu protein? Protein merupakan molekul dengan struktur paling rumit. Struktur protein sangat beragam sesuai dengan fungsinya yang beragam pula. Nah, tadi kita ketahui protein terbagi menjadi dua, protein struktural, protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel, misalnya membentuk sitoskeleton dan membran plasma. Kemudian protein fungsional adalah protein yang berperan melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam sel, misalnya homeostatis, imunitas, metabolisme, dan transportasi zat. Yang ketiga, reproduksi sel.
Reproduksi sel berlangsung melalui proses pembelahan. Reproduksi sel tidak serta-merta terjadi, tetapi melibatkan proses distribusi materi genetik yang identik disebut DNA kepada sel anak. Selain itu, berfungsi dalam reproduksi sel. Pembelahan sel juga berfungsi dalam pertumbuhan dan perbaikan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel prokariotik. Kemudian yang kedua, mitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel somatis. Sedangkan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel germinal atau sel gamet. Tapi berikut, yang pertama fase interfase, yang kedua fase mitosis. Pada fase mitosis terbagi beberapa tahapan lagi. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan meiosis memiliki tahap sebagai berikut. Memiliki 2 fase. Fase pertama meiosis 1, fase kedua meiosis kedua. Tetapi pada meiosis sama memiliki tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Bedanya pada pembelahan mitosis, replikasi kromosom ini diikuti oleh 2 sel pembelahan sel yang terjadi secara berurutan yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Sedangkan pada mitosis hanya terjadi pada tahap fase interfase dan fase mitosis. Tidak ada fase mitosis 1 dan mitosis 2. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.